Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis ayat tentang keberagaman untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ahkam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rozak MAG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seto Ferdiantoro dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan terkait analisis surat atau ayat tentang keberagaman, di mana sebelumnya saya akan menyampaikan 10 poin terkait analisis tersebut. Yang pertama adalah tema, dan yang kedua adalah ayat terkait, dan yang ketiga adalah arti perkata atau harfiah, dan yang selanjutnya adalah kata kunci, asbabun nuzul, munasabah, tafsir. Sedangkan tafsir di sini terbagi menjadi 3, yakni tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, dan tafsir ayat bil mufassir. Dan selanjutnya adalah teori, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau gambaran tentang wawasan tema atau topik terkait. Baik, langsung saja. Tentunya video kali ini membahas tema tentang keberagaman. Di dalam Al-Quran banyak sekali atau ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang keberagaman, di mana diantaranya yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 52, dan yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 13, dan masih banyak lagi. Namun dalam video kali ini saya akan fokus kepada satu ayat, yakni ayat Al-Hujurat ayat 13, di mana ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqamakum. Innallaha alimun khabir. Di mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barusan ayat serta arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya adalah terjemahan perkata atau harfiah dari surat Al-Hujurat ayat 13, di mana yang pertama adalah ya ayyuha, yang artinya wahai, annas manusia, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum kami menciptakan kamu, min dari, dzakarin laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum dan kami jadikan kamu, syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu supaya kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum paling mulia di antara kamu, inda di sisi Allah, atqamakum paling bertakwa di antara kamu. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha melihat. Selanjutnya saya akan membahas terkait kata kunci dari surat Al-Hujurat ayat 13, di mana ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dari ayat tersebut dijelaskan atau dapat kita pahami bahwasannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah Adam dan Hawa, yang menjadi penyatu bapak dan ibu, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan nasab dan garis keturunan, sebab semua orang sama. Yang kedua, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Makna asy'ubah yakni sekumpulan besar manusia yang terdiri dari beberapa kabilah seperti bangsa Mudhar dan Robi'ah. Selanjutnya adalah atau Al-Qabilah. Lebih kecil dari itu seperti kabilah Bani Bakar dan bangsa Mudhar dan Bani Tamim dari bangsa Robi'ah. Pendapat lain mengatakan bahwa makna dari syu'uban yakni suku orang-orang selain Arab. Sedangkan Al-Qabilah adalah suku orang-orang Arab. Jadi jelas terkait perbedaan dari pendapat lain dari pendapat awal yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal, yakni hanya untuk saling mengenal bahwa ia dari kabilah ini atau kabilah tersebut, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Selanjutnya, inna akramakum indallahi atqamakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Yakni perbedaan di antara kalian hanyalah karena ketakwaan. Maka janganlah kalian saling berbangga dengan nasab kalian. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan terkait surat Al-Hujurat ayat 13, yakni asbabun nuzul. Kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan ke muka bumi secara berangsur-angsur dalam masa atau kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yakni suatu peristiwa yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan terkait keberagamaan tersebut, di mana ingin menjelaskan terkait status hukum pada saat terjadinya, baik untuk berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Hal tersebutlah yang dinamakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri adalah sebab langsung maupun tidak langsung yang berkaitan terhadap turunnya ayat, bukan apa yang dikandung oleh ayat tersebut. Ada kalanya suatu ayat memiliki sebab turun berupa peristiwa tertentu, dan ada kalanya tidak memiliki sebab khusus berupa peristiwa tertentu. Hal ini bukanlah hambatan untuk memahami Al-Quran, karena ibarah atau pelajaran itu berada pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu sendiri ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang diturunkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil. Amr bin Usman dan Kathir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Baqiyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, haruskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat. Yang kedua, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Thabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya.
anak si Fulanah, di mana Nabi kemudian bertanya, siapa yang menyebut Fulanah? Sabit menjawab, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda kepadanya, lihatlah wajah orang-orang itu. Sabit melihat wajah mereka. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang engkau lihat? Sabit menjawab, aku melihat yang putih, hitam, dan merah. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan. Maka turunlah pada Sabit ayat ini. Sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepadanya turun ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas berkata, pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Tentunya teman-teman sekalian pernah dengar cerita ini di bangku SD ataupun SMP ataupun SMA. Attab bin Usaid bin Abi al-Ish berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini. Al-Harith bin Hisham berkata, Muhammad tidak menemukan muazin selain dari gagak hitam ini. Suhail bin Amr berkata, jika Allah menghendaki sesuatu, dia akan mengubah sesuatu itu. Abu Sufyan pun berkata, aku tidak akan mengatakan apapun karena takut Tuhan langit akan memberitahunya kepada Muhammad. Melainkan Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan. Lalu mereka pun mengakui itu, maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membanggakan atau membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin, sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal atau berawal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan, tidak dengan hal yang lainnya. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya pun menjelaskan, yakni Ad-Dur al-Mansur fi Tafsir bil Matsur, menyebutkan dua kisah turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Kisah yang pertama adalah pada saat Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah. Cerita ini mirip dan sama dengan penjelasan sebelumnya. Menyuruh Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Mekah yang tidak tahu bahwa di Madinah Bilal bin Rabah biasanya menunaikan tugas menyerukan azan, terkaget-kaget penduduk Makkah tersebut. Ada yang berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Dalam riwayat lain, di kitab tafsir Al-Baghawi, Al-Harith bin Hisham mengejek dengan mengatakan, apakah Muhammad tidak menemukan selain buruk gagak ini untuk berazan? Yang lain pun berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Lalu turunlah ayat 13 surat Al-Hujurat. Lalu kisah yang kedua adalah Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadoh untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind. Tapi mereka menolak dengan alasan, ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami? Lalu turunlah ayat ke-13 surat Al-Hujurat tersebut. Inilah ayat yang tengah kita bahas.
yakni, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pesan langit ini begitu universal. Ia menghapus kasta dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba bukanlah nasab, harta, bentuk rupa, atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah tersebut, tetapi tidak lain tidak bukan adalah ketakwaan itu sendiri. Dan ketakwaan itu tidak bisa dibeli atau diraih dengan mengandalkan keutamaan nasab, suku, atau marga, tapi dengan amal solih. Selanjutnya adalah munasabah, di mana munasabah itu sendiri secara terminologi adalah ilmu Al-Quran yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar ayat atau surat dalam Al-Quran secara keseluruhan dan latar belakang penempatan ayat dan suratnya. Pendapat lain pun menjelaskan bahwa ilmu munasabah tersebut adalah menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lainnya, surat sebelumnya dan surat sesudahnya, baik yang ada di belakang maupun yang ada di awal. Nah, tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama ayat ini menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara suku satu dengan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini, yakni sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itulah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini pun menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Sehingga tidak wajar ketika terdapat orang membangga-banggakan kelompoknya, sukunya, bangsanya, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, sewaktu Haji Wada atau perpisahan Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab, non-Arab atas orang Arab, atau orang berkulit hitam atas yang berkulit putih, tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Poin selanjutnya yakni tafsir, di mana sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana tafsir terbagi menjadi 3, yakni ayat bil ayat, ayat bil hadis, dan ayat bil mufassir. Ketiganya telah saya jelaskan substansinya dengan penjelasan sebelumnya, yakni pada intinya bahwasanya manusia dilahirkan atau diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada bedanya dari segi apapun kecuali dari ketakwaan. Dan kemudian daripada itu, poin selanjutnya yakni gambaran teori, di mana segala bentuk yang berbau tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama patut mendapat perhatian serius dari negara dan masyarakat Indonesia khususnya. Jika itu terus dibiarkan, maka akan berimplikasi pada anggapan bahwa betapa tidak toleransinya kita sebagai umat beragama.
Untuk mengantisipasi keliaran yang mungkin ditimbulkan akibat penafsiran agama yang berlebihan, sebagian ulama membuat rambu-rambu, dan hal tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga agar penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh banyak kalangan sesuai dengan apa kriteria dan sesuai dengan penafsiran-penafsiran yang telah ditentukan. Ibnu Taimiyah adalah salah satu yang meletakkan rambu-rambu itu dan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu sebagai sebuah negasi atau hegemoni pemikiran tertentu tanpa harus terjebak dalam pengertian skripturalistik dan tekstualis yang bisa mereduksi pesan-pesan universal Islam. Dalam konteks ini sebetulnya mudah terbaca bahwa realitas tafsir mungkin saja berbeda dalam setiap ruang dan waktu. Namun pesan moral yang termanifestasi di dalamnya atau isinya harus tunggal, harus sama. Secara operasional, dalam skema Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Quran harus dijadikan sebagai sandaran etis bagi umat Islam, sementara sunnah adalah petunjuk historis di mana Nabi dan para sahabat mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Pengakuan atas prinsip-prinsip kemanusiaan itu terekam dengan jelas dalam pidato Nabi Muhammad SAW di saat melaksanakan haji wada atau haji perpisahan sebagai berikut. Wahai segenap manusia, darah dan harta benda kalian adalah suci untukmu. Dikarenakan darah dan harta benda itu suci, menurut beberapa ulama Islam tidak hanya mengakui adanya hak-hak asasi manusia, tetapi juga menjamin dan melindungi setiap kehormatan individu-individu, sekalipun non-muslim. Sejarah keberagamaan adalah sejarah manusia yang mencoba memanifestasikan dan mengekspresikan rasa kebertuhanannya. Dalam konteks itu, sejarah amat sangat berperan membentuk bangunan keberagaman sebuah agama. Realitas itu juga dimiliki oleh Islam tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada wahyu yang mampu berdiri di ruang kosong peradaban manusia. Ia selalu dimaknai dalam terminologi budaya manusia. Karenanya, kehadiran setiap kelompok harus dianggap sebagai sebuah proses di mana mereka mencoba menangkap realitas Tuhan yang transenden. Itu menjadi imanen. Dalam tradisi itulah mungkin mereka menemukan makna keberagamaannya yang damai dan sentosa. Oleh sebab itu, ketika mereka menemukan kedamaian dalam kasih Tuhan, mengapa pula kita mengintervensi keyakinan tersebut, apalagi dengan mendakwanya sebagai aliran sesat, agar tragedi di beberapa tempat tidak berujung intimidasi sampai penyerangan yang berujung pada pembantaian pada kelompok yang berbeda dengan kita tidak terjadi. Maka sudah saatnya aparatur hukum bertindak preventif untuk mencegah. Sudah menjadi tugas negara melindungi warga negaranya dari kesewenangan sekelompok orang yang berkuasa. Keterlibatan negara dalam hal ini sama sekali tidak berkonotasi mengintervensi sebuah agama atau keyakinan, melainkan untuk kepentingan pembelaan atas hak-hak sipil kelompok yang tertindas. Melalui penegakan hukum, sesungguhnya negara telah melakukan fungsinya sebagai melindungi bagi kelompok-kelompok marginal, juga membantu mengembalikan citra agama dari wajahnya yang beringas menuju kedamaian. Di samping itu, dengan adanya penegakan hukum, negara secara serius menjamin kebebasan kehidupan umat beragama. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dimaksudkan untuk membawa satu sistem agama, lebih dari itu,
Beliau mengemban visi dan misi universal, yakni membebaskan manusia dari belenggu tirani, baik yang bersifat kebendaan maupun non-benda. Mereka mengajak umat menuju satu sistem religiositas dan tujuan dasar penegakan keadilan sosial, kesetaraan, dan persaudaraan universal dalam bingkai rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.